Jadi untuk orang yang dalam hadis di sebelumnya sudah disebutkan bahwa orang yang as-sakhiyu, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah dan rahmatnya Allah dan jauh dari azabnya Allah. Orang yang dermawan itu pertama dekat kepada Allah, artinya dianggap orang ini sangat dekat kepada Allah. Artinya kalau mon pon semak ke Allah berarti orang ini dekat dengan rahmatnya Allah. Kalau sudah dekat dengan rahmatnya Allah berarti orang ini jauh dari azabnya Allah. Karena orang masuk surga nega, kita tidak bisa mengandalkan amal kita. Beda sebut lagi dalam hadis bahwa ada orang sudah 70 tahun beribadah kepada Allah, ketika masuk surga dikatakan masuklah ke surgaku dengan rahmatku, rebuna Allah. Orang ini kata protes, interupsi, ya Allah, masuk swarga gara-gara rahmati panjenengan tok. Wong kula niki pun ibadah 70 tahun ibadah terus. Tapi terus kali Allah ditunjukkan amal ibadahmu ini loh. Nah, mereka orang yang beribadah 70 tahun saja tidak bisa masuk surga karena amalnya. Jadi memang orang yang kaya niku ujiane sombong dengan kekayaannya. Orang yang berilmu ujiannya sombong dengan ilmunya. Orang yang ahli ibadah pun niku bisa sombong dengan ibadahnya, membanggakan ibadahnya sehingga bisa sombong tanpa terasa. Karena setan mereka masuk kadustur, najitukum kadustur. Saya masuk, setan mereka masuk kapanpun dan dari arah manapun supaya tanpa terasa kita ini sebetulnya tergoda setan. Jadi beda orang yang cerita negah apa? Banyak cerita. Salah satunya orang mereka entara ke masjid ikut deban setan sampai napa tak bisa sampai orang mereka sampai labu tapi berusaha berangkat ke masjid. Nah, maka orang mereka terus akhirnya dicatat sama Allah, pahalanya besar. Nah, terus lakuna ban setan tak ikude boleh ban. Karena mon ikude kencana orang mereka raja, pahalanya besar sehingga orang mereka pun tak ikude boleh ban setan sehingga pahalanya keni. Karena al ajru biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung dengan kepayahan kita. Panjenengan mangkat dari Muzayyin, mangkat dari irigasi. Panjenengan saya paling jauh ke Gunung Raung. Mangkat ke Antonnya gencerna ben tolib lain, mon tolib kare juga saya turun gencerna kene. Nah, ganjarannya cilik karena tidak begitu payah. Nah, mon tolib terus gencerna raja sebelum ke Anton motor Karangarjo kata. Motor Karangarjo baru udah enak, baru gencerna raja. Nah, jadi setan tidak mengganggu lagi karena enggak wis lek ngono ganjarannya gede wong iki, enggak wis kata kudu. Nah, terus ada lagi banyak kisah-kisah bahwa yang pertama mau menumbangkan pohon mereka karena mereka terjadi kesyirikan, orang menyembah pohon mereka sehingga mau ditumbangkan. Yang boleh ceritanya ada lagi. Tapi terus akhirnya oleh obeng orang mereka. Oleh obeng ikuti ben setan mentak salah, akhirnya beri obeng ben setan. Nah, beri obeng tapi setannya enggak ngerubah manusia. Ngerubah ini bahasa Indonesia apa? Merubah. Kenapa? Oke. Obeng benar. Nah, lakunna tak oleh peseh akhirnya nganu pohon nega lain pun
karena mengharap obeng. Saya pertama karena lillahi ta'ala betul, tapi yang kedua kalinya oh enggak lek saiki kon gak oleh ganjaran karena kon sing wingi kapene negor wit iki karena Allah. Lek saiki karena kon wingi oleh dhuwit, saiki gak oleh dhuwit. Lek ngono tak tegur ae wis. Nah, dadi niatnya pun lain karena wah lek ngono. Nah, neka yang terjadi sekarang ini napa orang ini berusaha mencari kesalahan orang, okay? Tapi tujuannya untuk mendapatkan uang. LSM masuk ke kebun, cari kesalahannya kan ada kebun, mereka ada apa kesalahannya? Oh, pegawai 20 tapi ditulis 40 misalnya. Ntar ke kebun, Pak, ini sampean sudah korupsi nih Pak. Kenapa? Ini saya punya datanya. Di laporan 40 padahal yang kerja hanya 20 orang. Terus ya ini saya angkat, saya laporkan. Oh sudah enggak usah, damai. Nah, damai. Jadi nyarana beniniat ngelapor lagi, mencari kelemahan orang supaya dia dapat mendapatkan manfaat. Nah, ini kasih tak oleh. Jadi misalnya pada randa sogi misalnya, kamu saja nolong niatannya kan apa? Kan tak neka, niat menolong ongkuan tak apa, tapi meniata mik bola terus bisa engkau mari nolong was engkau terus apa Bu ajar ngaji tara ya ajar ngaji nah tapi mun randena umur 70 insyaallah enten Pak oleh ganjaran mun ki umur 40 50 nika bahaya nah jadi cara-cara setan mereka macam-macam. Salah satunya membuat orang supaya pelit untuk mengeluarkan uang untuk kebaikan. Rasana mun ke masjid beda obeng atau 1.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Saya keluar saya kapan ya mun ke masjid. Saya keluar 100 kadang Zin, 100. 100 jangan tak merah seneng. Bu saya keluar saya paling gini. Karena apa? Karena menganggap, ganjaran nih ganjaran kan pun raja. 1.000 dikali 10 kali lipat, baik pun jadi 10.000. Pun 1.000, eman. Nah, jadi untuk kebaikan, setan terus menggoda. Tapi mon kanggo belanja royal. Karena pula sering nyebut beda zakat mal, beda zakat mall. Kalau zakat mal nega orang repot aja mon entar ke KDS mah mall zakat ibu nega sobung panapan nangki ngobengi es nega senegaan mon menang luaran kan 5.000 menang mall nega bisa 15.000 orang kelemah pun senapa pun es sabai pun sebito ke ibu betul 75.000 nega es benih kita bakso kita lain tak keresah menang enggak sah uang nega tidak ada harganya menang mal tapi menang masjid sangat berharga sehingga eman mau keluar saya banyak nah nega godaan setan padahal kalau orang yang bakhil sudah jelas wal bakhilu ba'idun minallah jauh dari Allah jauh dari rahmatnya Allah otomatis dekat dengan adabnya Allah dari situlah maka surga, tempat yang paling suci, tempat yang paling indah, tempat yang di atas segala-galanya, bukan tidak layak bagi orang yang punya sifat kikir, tidak layak masuk surga. Nah, di samping orang kikir apa? Akin, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Akin, lawannya barin. Akin, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya mungkin pada orang tua neka ontong-ontong orang beruntung kita kalau masih ada orang tua karena bisa berbakti kepada orang tua. Kabura maqtan indallah. Gunakan Nabi waktu khutbah siksa pedih bagi Allah bagi orang siapa Kanjeng Nabi? Pertama orang yang usianya dipanjangkan sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi dia tidak mau memaksimalkan tak pasah dari compon sahur tapi kalau sangat entar ke berung saya
mana saya ngilangake cetak menusa saya beda cuma sokon nah. Terus orang yang diberikan umur panjang orang tuanya tapi dia tidak memanfaatkan waktunya untuk membaktikan dirinya, untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada orang tua. Orang sepo napun sepo malah disio-sio. Nggih, makin kan orang mon dadi mbah nika mon panjenengan di anak, di putra, putrane di putra, di anak. Oke. Biasanya anak kok kompoin nika biasanya saya ngomong, mbah. Nah, sehingga terutama orang perempuan mbah perempuan nika tak langkung amit-amit kadang kenapa enggak pembantu semuanya. Nggih. Bapak megawe, ibu megawe, bu niki anak kula titip bu nggih. Tak bejer, mon pembantu majer nika tak bejer, deki soro macam-macam. Tapi nyaman mbah orang seikhlas, ikhlas senang, bahkan kasih sayangnya kepada cucu nika mengalahkan kasih sayangnya kepada anak. Niki jenengan saya ngrasake. Sayang ongkuan jadi makin apa pakun apa dikorbankan waktunya tenaganya nah apa baik angkui kompoi lah neka mon anak neka keleroh mbah mak ibuku kok seneng rumah anakku ya wis terus dimanfaatkan sehingga jen erosoro bu niku bu lah neka saya keleroh khawatir kita termasuk orang yang akin, orang yang durhaka kalau kita memanfaatkan orang tua kita untuk bahkan untuk ngomong anak kita hati-hati. Tapi kalau kita niatnya ikhlas, hargai ibu. Ibu itu tidak butuh apa? Tak butuh obeng. Ngomong cucu tak harus dibayar seminggu, hargai saja. Anda mau berangkat dari rumah salaman, minta doa, senang orang itu. Dekit datang salaman boleh ke empu seneng Pak. Nah, boleh datang ke boki oleh make napa daun guring nang sengena orang sepo. Oke. Cek ke boki saya napa saya tak kira deur pon sabung gigi nek. Meleki jajan kok sing ngatos ya gak dipangan. Lah niki tanpa kita dasari, tanpa kita sadari kadang-kadang kita ini memperlakukan orang tua kita sewenang-wenang tanpa kita sadari. Wa namamin dan surga juga diharamkan bagi orang yang suka mengadu domba. Maksudnya mun bede domba neka bener-bener ayatu neka tak oleh. Benih domba gak sama maksudnya. mengadu domba nega istilah karena beda kebiasaan yang di Jawa Barat nega domba nega ya tuh nah, dari kak saat terus muncul istilah adu domba Jabuna Syekh Roma Irama ini adu domba adu domba nah nega orang yang punya watak tiga ini diharamkan surga baginya naudzubillah min dzalik. Nah terus disampaikan ya Ali, lama khalaqallahul jannah qalat. Ketika surga ini dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, surga tersebut berkata, "Ya Rabbi." Berkata maksudnya bertanya, "Lima khalaqtani?" Buat apa jenengan menciptakan saya wahai Allah? Qala likulli sakhiyyin wa taqiyyin. Kon niki tak gawe untuk tempat bagi orang-orang yang sakhi, lawannya bakhil, orang yang dermawan. Wataqiyin dan orang yang bertakwa. Qalat raditu. Oh lek ngoten Gusti nggih kula seneng kula lek ditempati tiyang sing sae, tiyang sing dermawan waktu uripe lan tiyang sing takwa datang panjenengan. Wa qalatin nar dan sebaliknya ketika neraka diciptakan neraka nanya juga kepada Allah. Lima khalaqtani la kula niki damel napa Gusti? Kok kula swarga niku adem weco tapi tak kula niku kok panas. Terus didawaken qala likulli bakhilin kon tak ciptakno wahai neraka kanggo wong sing cerek wa mutakabbirin lan wong sing sombong. Nah, sombong niki juga kadang tanpa kita sadari kadang-kadang kita ini takabur.
Takabur nega menganggap dirinya paling besar, orang lain itu kecil. Jadi orang lain dianggap tidak ada apa-apanya atau di bawahnya semua. Makanya beda dua takabur sareng ujub. Ujub nega terlalu membanggakan dirinya. Menganggap, wah sing tak lakoni wis hebat kabeh. Lah nega ujub. Tapi takabur nega apa hampir sama, cuma takabur nega merasa dirinya paling hebat dibandingkan dengan orang lain. Qalat ana lahuma, akhirnya neraka jawab, oh lek ngoten nggih mboten napa Gusti, kula trima kula trami lek pancen kula ditamel tempat kangge tiyang sing cerek kali takabur. Nah niki para hadirin, jadi balasan di surga niku, balasan itu pasti sesuai dengan apa yang kita laksanakan ketika kita masih hidup di dunia ini. Jadi apa namanya, yang takabur niku Abah sering menyebutkan hadis niki nggih, man takabbara wada'ahu Allah wa man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang orang itu tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau dia itu orangnya meneng, itu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang menganggap tidak menunjukkan kehebatannya di depan orang lain. Nah niki orang yang tawadhu. Nah, orang neng ki. Pokok neng bedenawar neng pengajian neng tedung padahal teku oh benih tawadhu neng tedung tetep. Tawadhu, masya Allah. Terus orang niku pun boten nonton rugi nih tiang tawadhu, lan boten nonton untungnya tiang sing takabur. Itu harus kita jadikan pedoman. Kita takabur buat apa? Oh, itu lagi aku sing bantu. Lah itu sering kita dapatkan. Ketika orang cerita, iki anu, oh iya aku wingi ku sing engkok beri saya nyoror. Meskipun kasa engki, lakar engki, tapi kita tergantung niat, Saya bahaya nega, saya payah nega, tak melakukan apa-apa, tapi kok ngaku, kok mentang kok tak bisa keluar dari tahanan, berilah. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi misalkan kita memang melakukan itu, ya lebih disembunyikan lebih baik. Kadi sodako kasa, Napa nang surat Al-Baqarah, masya Allah. Barang siapa yang berinfak sirra wa alaniyah, bisa dengan sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan, tergantung niatnya kepada hatinya. Mun niat atena saya terang-terangan maksudnya untuk menggugah orang yang ekonominya di atas, lebih soki tak apa. Misalnya pada orang rapat dan negaki, dia bangun musola nega kasih apa nega, oning ori ya ori soki tapi cerekeng, moro-moro saya nggak, boleh semen saya ketsak, salah nega ki. Nah tujuannya supaya makletodus orang nega, saya, ini kata apa untuk merangsang orang lain supaya ikut nyompang. Iku sing gak duwe saya ketsak, masuk aku gak lah dan nega, sehingga muncul kepedulian orang saya asal tak peduli sama sekali. Tapi tetap yang masya Allah ayatnya kok lali kula, tapi tetap sir itu secara diam-diam itu lebih bagus daripada terang-terangan. Nah, jadi meskipun kita punya kelebihan apapun, tak usah orang-orang tibi niki tak anano segoro iku gak usah diasini, gak usah dikai uya wis asin dhewe. Niki tasek kasak tak usah beribu jawaban ajan tibi. Panjenengan nyampel karo ngontut aing tasek tak usah bujo. Kepe sayur asem langsung tak usah Pak. Nanti orang akan tahu sendiri. Gus Helmi nih kan di mana Jakarta, sobong orang seoning nang perumahan mon Gus Helmi nih kan. Akhirnya
biasa Gus sabung meneng. Akhirnya berdatang mereka sesama dosen. Ada loh kok masih ngundang orang lain ini aja. Akhirnya orang udah warning. Akhirnya warning. Make pun neng mereka warning. Sebaliknya kejelekan sehebat apapun kita menyimpan pasti akan bocor juga. Nanti orang neka bagus, montawado, suatu saat Allah akan munculkan orang ini. Pasti orang akan tahu dengan sendirinya Allah yang memperkenalkan. Begitu juga sebaliknya orang yang saya kalau yang disembunyikan kejelekan, mereka suatu saat bocor. Sepandai-pandai apa? Tupai melompat, nah, pasti akan kembali ke tolib juga. Nah, jadi percuma. Makanya manusia pasti punya dua hal, dosa dan aib. Makanya nang doa nega berdoa yang mohon supaya kita ini diampuni dosa dan juga sekaligus ditutupi aib kita. Doa nang tiba misalnya Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa ghasalta bima'it taubati dzunubah. Ya Allah, jangan kau jadikan satu pun dari kami yang berkumpul di majelis ini kecuali kami semua diampuni dosa-dosa kami. Wasatarta birida'il masyaallah. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa ghasalta bima'it taubati dzunubah. Wasatarta birida'il maghfirati uyubah. Dan kami semua ini yang ada di sini pasti punya kesalahan, pasti punya cacat, pasti punya aib ya Allah. Tolong semua yang berkumpul di sini aib kami tutupi jangan sampai ketahuan orang lain. Sampai boleh enggak sabun Habib besar nega pidato. Bahasa Indonesia sampean enggak tahu saya. Iya, orang melihat saya ini hebat, tapi sampean nggak tahu dosa saya sebesar apa. Saya ini banyak dosanya juga. Ada orang yang cilik susah. Panjenengan oning kelakuan pula misal, mada iya ternyata. Karena panjenengan tak oning, maka sehingga orang memuliakan karena ilmunya, memuliakan karena keturunannya, memuliakan karena usianya dan sebagainya. Nah, neka memang Allah punya hak untuk menutupi aib. Nah, ini yang kita minta supaya aib kita ditutupi sehingga orang lain tak tahu, tapi tetap pakun kita neka karena ada neka. Aib neka kan urusan ben menos saja. Mon dosa neka ke Allah misalnya tak sholat orang tak oning. Tapi mon masalah aib, masalah akhlak, masalah ngalak bininya orang napa. Suatu saat pasti akan dimunculkan oleh Allah. Beda caranya Allah untuk menunjukkan. Makanya bagi orang yang beriman jangan lupa kita mohon ampunan dan mohon ditutupi semua aib kita. Wasatarta birida'il maghfirati uyubah. Ya Allah, tutupilah dengan ridha, dengan serban maghfirahmu uyubah, aib kami. Jadi kenapa bula panjenengan? Barang siapa yang man sataro musliman satarallahu yaumal qiyamah au kama qala. Barang siapa yang mau menutupi aib seseorang, maka Allah juga akan menutupi aibnya. Nah, salah satunya kita mun beden apa? Kita tutupi. Ya, kecuali untuk hal-hal tertentu. Kalau kemasyarakatan, tapi misalnya hal-hal yang tidak perlu diungkap dikangguin apa dan gitu. Tapi kalau memang itu untuk kemaslahatan tidak masalah. Misalnya orang nyalon DPR, padahal orang neka kepesek anona misalnya, boleh jadi pele. Nah, ini bukan membuka aib, tapi untuk kemaslahatan. Mereka di DPR, boleh pas di gerengan pas dia. Tapi kakan, mangki DPR pusat kasa anggaran satu tahun MM-an 5M 10M. Mau orang saya tak bener. Nah, neka benih muka aib neka muka aib tapi untuk kemaslahatan bersama tak masalah. Nah, tapi mau sobung panapa mau rotok-rotok
Wano kok nemon dan dua malam benar. Nah, nek tak sabung anu pernah tak usah buka. Tapi untuk kemaslahatan masalah enggak jelas. Bukan membuka aib tapi memperingatkan orang lain. Jadi anggota DPR mau nengak dia bahaya dia. Nah, misalnya enggak untuk menutupi aib yang tidak ada gunanya sudah tak usah panjenengan oning rahasiana orang nikah. Tak usah buka. Neka panjenengan mentak muka aiban neka panjenengan Allah yang akan menutupi terutama di hari kiamat satrallahu yaumil qiyamah di hari kiamat neka itu tutup sareng Allah jadi tak ketahuan aib kita. Nah neka para hadirin tentang surga mudah-mudahan barokah ngaji ini Allah akan menguatkan iman kita, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang taqi, orang yang bertakwa sekaligus sakhi, orang yang dermawan. Mudah-mudahan dengan kedermawan itu kita akan dekat dengan Allah, kita akan dekat dengan rahmatnya Allah, dan kita akan dijauhkan dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak sebagai pahala, sebagai kompensasi, sebagai pahala kita akan masuk di surga Allah karena kita bukan termasuk orang yang terlarang masuk ke sana. Amin ya rabbal alamin. Neka angki asar neka awal semakin ke. Kipan tak ana pagi sekuni baipun. Moga-moga bermanfaat terutama kita pula pribadi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حومة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش سحبه والحمد لله في البدء والتناهي. Nah, ini kan wastur lanal aurati, ya Allah tutuplah aib kami pada apa itu anak pada dengan maulid kali baru. Oh, oke. Apa kebaikan
Maka pada pengumuman ki hari Ahad manis tanggal 22 Oktober di Ahad boleh oke Ahad ada ke seminggu lagi oke seminggu lagi nang kon juga almarhum ya Zubaidi sareng ning ini ya ada lagi maulid pembacaan Simtud Duror di setelah sholat subuh kolema kati biasa oke Ahad oke Ahad boleh oke seminggu lagi